Hai semua, di channel ini kamu bisa mendapatkan update-update seputar Manchester United. Jika kamu suka dengan videonya, silakan komen, like, share, dan subscribe. GGMU. Profil Ralf Rangnick, sang manajer interim Manchester United. Sosok yang pernah menangani beberapa klub Jerman itu memutuskan bersedia menjadi manajer interim di Manchester United. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengembangan Olahraga di Lokomotif Moskow, Rangnick sempat dikaitkan bakal melatih Chelsea. Bahkan, dia pernah dikabarkan didekati AC Milan untuk menggantikan Stefano Pioli. Berbagai macam rumor itu pada akhirnya tak jadi kenyataan hingga akhirnya Rangnick menjadi manajer interim tim kita, Manchester United. Berikut profilnya yang dirangkum dari berbagai sumber. Ralf Rangnick merupakan sosok kelahiran Baeknang, Jerman, pada tanggal 29 Juni tahun 1958. Rangnick memulai kariernya sebagai pemain sepak bola terlebih dahulu. Namun, karir Rangnick sebagai pemain tidak terlalu mentereng dan panjang. Sejak dia masih menjadi pemain, kemampuan mengatur strategi dan taktik Rangnick justru sudah diakui sehingga disarankan menjadi pemain sekaligus pelatih. Dia memulai kariernya sebagai pemain di VfB Stuttgart dari 1976 hingga 1979. Setelah 3 musim di sana, dia pindah ke Southwick, lalu VfR Heilbronn, dan kemudian ULM 1846. Pada 1983, Rangnick kemudian menjadi pemain sekaligus pelatih di klub kampung halamannya, FC Victoria Baeknang. Setelah itu dia kembali menjadi pelatih pemain di Stuttgart dan TSV Lippoldsweiler. Baru di tahun 1988 dia menjadi pelatih kepala seutuhnya dengan menukangi SC Corp. Setelah 2 musim di sana, Rangnick kembali ke Stuttgart untuk melatih tim U19 selama 4 musim dengan memberi gelar juara Bundesliga Under 19 tahun. Petualangan melatih pertamanya di kasta tertinggi sepak bola datang bersama VfB Stuttgart pada musim 1999 sampai 2000. Setelah itu, ia bertualang ke Hannover, Schalke, dan Hoffenheim. Inovasi dan strategi yang diterapkan Ralf Rangnick sebagai pelatih sempat membuatnya ditawari menjadi asisten pelatih timnas Jerman, namun akhirnya tak terwujud. Salah satu keberhasilan lain yang membuat Rangnick diakui sebagai pelatih berkualitas adalah ketika menukangi Hoffenheim pada 2006. Selama 4,5 tahun menukangi Hoffenheim, ia membawa klub tersebut dari divisi regional Jerman ke Bundesliga, kasta tertinggi sepak bola Jerman. Setelah dari Hoffenheim, Ralf Rangnick pindah ke Schalke pada Maret tahun 2011. Namun, dia langsung memundurkan diri pada September tahun 2011 atau hanya 5 bulan di sana. Setelah hampir 4 tahun tak melatih pasca menangani Schalke, Rangnick kembali ke kursi kepelatihan untuk menangani RB Leipzig. Di sana dia juga menjabat sebagai direktur olahraga. Sebetulnya sejak tahun 2012 Ralf Rangnick sudah berkecimpung di dunia manajerial klub. Dia bekerja sebagai kepala olahraga dan pengembangan sepak bola bagi grup Red Bull, posisi yang diyakini memberinya kontrol penuh terhadap filosofi sepak bola di klub-klub Red Bull. Pada Juli lalu, Ralf Rangnick meninggalkan jabatannya di Red Bull untuk menjadi direktur pengembangan olahraga di Lokomotif Moskow yang punya kontrak selama 3 musim di sana. Dan sekarang dia menjadi manajer interim Manchester United. Bedah formasi Manchester United di bawah Ralf Rangnick, pakai skema tak lazim. Dikenal sebagai The Godfather of Gegenpressing, di mata Rangnick gaya ini menampilkan permainan yang proaktif, mirip dengan cara Borussia Dortmund dan Liverpool bermain di bawah arahan Jurgen Klopp. Namun jika bicara soal formasi, Rangnick termasuk pelatih yang adaptif, termasuk saat menangani Hoffenheim dengan skema 4-3-3 dan kemudian berubah menjadi 4-4-2. Sementara itu di RB Leipzig, ia meraih kesuksesan dengan skema 4-2-2-2, sebuah ide segar yang menurutnya belum pernah diterapkan di tim manapun baik di Jerman maupun Austria. Harry Maguire akan tetap jadi andalan menjaga lini belakang Manchester United, berpasangan dengan Rafael Varane atau Victor Lindelof. Aaron Wan-Bissaka dan Luke Shaw bisa menemani di sisi kanan dan kiri. Di pos gelandang,
Rangnick jelas punya pilihan lumayan banyak. Ada Nemanja Matic, Paul Pogba, dan Scott McTominay, ditambah Bruno Fernandes dan Jesse Lingard, atau mungkin tiba Donny van de Beek yang akan dipilihnya. Di sisi lain, jangan lupakan juga kalau Manchester United masih punya Marcus Rashford dan Jadon Sancho. Jadi, Rangnick bisa mengutak-atik lini tengahnya ini, entah menggunakan 4-4-2 dengan 2 gelandang rajin dan dapat diandalkan ditambah 2 pemain sayap dengan kualitas apik, maupun skema tidak lazim yang saat ini sudah jarang dipakai, 4-2-2-2. Kemudian, Cristiano Ronaldo dan Edinson Cavani bisa bermain bersama di depan dengan kualitas goal scorer yang mereka miliki. Tentu akan lebih baik jika Manchester United memiliki lebih banyak stok penyerang seperti era Sir Alex Ferguson, 2 untuk dipasang, 2 atau 3 diletakkan di bangku cadangan dan masuk jika diperlukan. Lalu, salah satu poin penting terkait gaya Manchester United apabila ditangani Rangnick adalah tuntutan terhadap seluruh pemain untuk tampil lebih proaktif di lapangan. Selain itu, dengan gaya Rangnick, ia akan memastikan jangan sampai David De Gea terlalu banyak menyentuh bola karena back pass. Pelatih kelahiran tanggal 29 Juni tahun 1958 tersebut akan menuntut sepak bola yang cepat, proaktif, menyerang, serangan balik, menekan, menarik, dan tentunya menghibur. Akankah terwujud di Manchester United?